Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'd. Kaifa halukum? Gimana kabarnya rekan-rekan semuanya? Suara saya terdengar? Naam ya Ustaz, terdengar Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah ini kita bisa bertemu lagi dan kita masih membahas tentang eh, penelitian kita. Ya, kemarin kita sudah jelaskan sambil menunggu rekan-rekan yang lain mungkin ya, masih 7 orang ini yang masuk. Yaitu tentang kesimpulan, implikasi dan juga rekomendasi, bahwa ini adalah bab terakhir di pembahasan kita, ya, di apa namanya, di skripsi, yaitu eh, tentang kesimpulan yang kita berikan di skripsi kita yang sudah melewati bab 1, bab 2, bab 3 dan juga bab 4. Maka kita ulangi sedikit mereview bahwa kesimpulan adalah menjawab dengan tegas dan jelas dari pertanyaan yang ada di bab 1, yaitu eh, pertanyaan yang menjadikan kita meneliti kasus ataupun juga penelitian ini. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa di bab kelima ini ada implikasi, yaitu makna temuan bagi dunia yang lebih luas, baik itu untuk secara teoritis ataupun juga praktis, atau juga bisa berimplikasi kepada kebijakan, ya, ya baik lembaga ataupun juga institusi tertentu, ya. Dalam hal ini mungkin institusi pendidikan. Kemudian berikutnya yaitu rekomendasi, ya. Di bab kelima ini ada rekomendasi, yaitu saran yang konkret dan dapat juga dilaksanakan. Nah, kemarin saya sudah dengan tegas dan jelas, ya, meminta rekan-rekan semuanya untuk menulis setidaknya bab 1, ya. Apakah pesan saya itu tidak sampai, ya? Karena sampai dengan saat ini belum ada yang mengirimkan tugasnya. Gimana? Gimana rekan-rekan semuanya? Kemarin di pertemuan sebelumnya kan saya menugaskan untuk menulis, ya, dari rekan-rekan untuk menulis bab 1. Itu seperti apa itu? Belum ada yang mengirimkan satu pun. Halo, bisa dijawab? Antum Mai, antum semua sama Ana di sini sekarang? Atau hanya online saja? Halo semuanya. Halo Ustaz, hadir. Baru berbagi. Ya, kemarin kan saya udah menugaskan kepada rekan-rekan semuanya untuk mencoba menulis bab 1. Tapi pada kenyataannya kok nggak ada yang ngirim gitu. Ada apa? Ada kendala apa? Atau tugas yang saya berikan itu tidak dipahami? Bagaimana?
Halo? Ya, Ustaz. Ya, apa alasannya apa? Coba ungkapkan. Sepertinya masih bingung, Ustaz. Bingung kenapa? Eh, Soalnya sebelumnya ada tugas juga tuh, Ustaz, dari Ustadz Idam, sama-sama bikin bab satu juga, Ustaz. Iya, Ya, khawatirnya ini sama, apakah sama atau beda gitu. udah dikirim ke Ustadz Idam. Sudah, Ustaz. Hmm. Ke Di Ana nggak ya? Nggak dikirim ya? Enggak, Ustaz, yang Ustadz Idam itu yang sebelum-sebelumnya, Ustaz. Ustaz kan baru itu udah lama, Ustaz. Oh, Ya, udah makanya dikomentari tapi sama beliau. sudah, Ustaz. Itu kan yang kebetulan yang bab satu tuh tugas kelompok sih, Ustaz. Disuruh bikin Oh, penelitian tulis kelompok. Jadi ada 6 orang kelompok. Jadi suruh dibikin sama bab satu juga, Ustaz. hmm. Tuh. Sebenarnya tidak bertentangan ya. Kalau anak kan meminta setiap antum ya rekan-rekan semuanya menulis. Berarti kan kalau ada 30 mahasiswa berarti 30 lumayan tuh 30 judul ya setidaknya. Apalagi sudah pernah ditugaskan oleh salah satu dosen dan itu mendapatkan masukan, mendapatkan kritikan. Seharusnya nggak bingung lagi itu. Yang lain coba alasannya. Yang lain. Nggak ada yang mau jawab ini. Halo, rekan-rekan semuanya. Yang lain coba kenapa tidak mengumpulkan? Ini lagi puasa bicara atau gimana ini? Apa nih, Ustaz? Tugas dari anak yang bab satu, kenapa tidak ada yang mengumpulkan? Ada masalah apa? Kan anu sudah ditulis tuh waktu kemarin itu di chat malah di obrolan itu obrolan Zoom. Silahkan rekan-rekan semuanya menulis bab satu, kemudian kirimkan ke nomor anak. Sampai dengan saat ini belum ada yang mengumpulkan. Ada masalah apa maksudnya? Atau memang rekan-rekan tidak menyimak pembahasan yang Anda sampaikan, ketika ditanya pun tidak ada yang jawab, atau seperti apa? Karena kita sudah mau di penghujung ini nih, di penghujung semester ya, khususnya dalam pembinaan penelitian. Sekarang pun masih sedikit ini yang hadir, hanya sekian orang. Jadi bagaimana ini rekan-rekan semuanya tentang tugas yang Anda sudah sampaikan itu? Ada kendala apa? Akses internetnya nggak ada atau bagaimana? Kan itu di sini yang disampaikan kenapa? Ada apa masalahnya? Tadi kan masih bingung katanya, khawatirnya udah
di dosen lain mengumpulkan apakah sama. Ya, sebenarnya tidak bertentangan ya, tinggal kalau pernah mengerjakan itu kelompok, ya tugas saya berbeda kan. Jadi bagaimana? Tidak ada yang mau menyampaikan argumen, alasan kenapa tidak dikumpulkan? Sibuk Stad, nggak ada waktu. Oke. Lupa Stad. Oke. Kalau kulihal, Anda kecewa ya sebenarnya dengan apa yang dilakukan antum semuanya gitu ya. Ketika online tidak ada yang ngomong, ketika dikasih tugas nggak ada yang ngumpulkan. Ala kulihal, wallahu a'lam bishawab lah ya. Anda kembalikan ke antum semuanya eh, ke depannya seperti apa. Yang jelas, Anda sudah berusaha untuk menyampaikan dengan baik dan juga meminta antum untuk apa belajar mulai ya, menulis sebelum nanti pada fase sebenarnya. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan saja. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Di poin yang berikutnya, ya di poin yang berikutnya itu tentang kesimpulan. Kemarin kita sudah bahas poin satu dan juga poin 3. Poin satu sampai poin 3 di poin keempat yaitu keterbatasan penelitian bahwa di bab keempat ini atau bab kelima ya, mohon maaf, bab kelima maka ada keterbatasan penelitian ya. Keterbatasan penelitian adalah pengakuan jujur ya tentang hal-hal yang membatasi kekuatan atau jangkauan temuan, yaitu mengakui keterbatasan bukan tanda kelemahan ya, tetapi ia memang adalah sebuah kejujuran ilmiah dan juga kematangan metodologis penelitian ya. Ini sekali lagi bahwa dalam Islam kita diajarkan untuk bersikap jujur ya dari semua hal, di antaranya juga penelitian dan ini juga menyangkut tentang integritas ya, bahwa kita bukan hanya menyelesaikan tugas akhir ya 1 sampai bab 5 dengan hanya kopas-kopas dan sebagainya. Di dalamnya juga kita diajarkan atau belajar untuk bagaimana kita tetap ya memiliki integritas ya. Bagaimana kita seorang guru yang nantinya mengajarkan kepada murid-murid kita kalau kita sendiri tidak memiliki integritas. Ya, di antaranya adalah tadi dalam dunia penelitian itu menyelesaikan rangkaian dari pendidikan kita ya, minimalnya adalah S1 yang rekan-rekan semua saat ini sedang berada di dalamnya. Maka di dalam keterbatasan penelitian ini ya ada beberapa poin, di antaranya yang pertama keterbatasan sampel ya, bila sampel hanya dari satu sekolah atau madrasah atau wilayah tertentu, akui bahwa generalisasi adalah terbatas ya. Jangan sampai kita mengakui gitu ya, kita meneliti satu sekolah ya, tapi yang kita tulis sekian sekolah. Maka contoh kalimat dari keterbatasan sampel adalah penelitian ini hanya melibatkan 120 siswa dari satu MAN di kota Bandung, ya contohnya. Sehingga temuan tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh madrasah di Indonesia tanpa replikasi lebih lanjut. Ya. Kemudian keterbatasan desain, ya bila desain tidak memungkinkan klaim kausal akui dengan gunakan bahasa yang tepat. Contohnya misalkan desain korelasional yang digunakan tidak memungkinkan penarikan kesimpulan kausal.
Penelitian eksperimental diperlukan untuk membuktikan hubungan sebab akibat. Kemudian keterbatasan instrumen, ya, maka bila instrumen memiliki kelemahan tertentu, ya akui tanpa mengorbankan keabsahan seluruh penelitian. Contohnya misalkan angket self-report yang digunakan rentan terhadap social desirability bias, ya, di mana responden cenderung memilih jawaban yang dianggap lebih islami daripada yang sebenarnya. Ya, mungkin barangkali ini kelemahan dari angket gitu ya, hanya apa namanya asal-asalan atau yang lain sebagainya. Kemudian keterbatasan waktu, ya bila penelitian dilakukan dalam satu titik waktu, ya akui ketidakmampuannya menangkap perubahan. Ya, contohnya misalkan penelitian ini bersifat cross-seksional ya sehingga tidak dapat menggambarkan perubahan motivasi belajar PAI dari waktu ke waktu sepanjang jenjang pendidikan. Ya, barangkali kita hanya meneliti di kelas tertentu saja gitu ya atau di masa tertentu saja, ya tentunya ini penelitian yang kita lakukan akan berubah ya. Kemudian keterbatasan akses, bila ada hambatan akses ke informan atau data tertentu yang mempengaruhi kelengkapan data, misalkan akses ke dokumen kurikulum internal sekolah terbatas, ya sehingga analisis kebijakan hanya dapat dilakukan berdasarkan dokumen yang tersedia secara publik. Ya, barangkali ada sekolah atau lembaga tertentu yang tidak mempublish apa namanya dokumen-dokumen internalnya, ya dokumen kurikulum dan sebagainya. Ya walaupun ya jarang ya, karena itu kan bisa di ini ya, bisa di apa dilihat ya oleh publik ya. Baik. Ini poin yang keempat, kemudian poin yang kelima, ya integrasi nilai Islam dalam bab 5. Penelitian PAI memiliki keistimewaan, ia tidak hanya berakhir pada temuan empiris, tetapi dapat dan seharusnya juga bisa mengaitkan temuan dengan hikmah dan nilai-nilai Islam. Ya, ini yang membedakan penelitian PAI dari penelitian pendidikan pada umumnya. Ya, kemudian di sini ada beberapa poin dimensi Islaminya, yaitu syukur atas temuan. Ya, apa maksudnya? Yaitu penelitian PAI dapat membuka atau menutup kesimpulan dengan ungkapan syukur atas ilmu yang diperoleh, bukan hanya sekedar formalitas ya, tapi sebagai kesadaran bahwa ilmu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini bagian dari proses kita mencari ilmu ya tentunya. Penelitian ini juga bukan hanya sekedar tadi kita menuntaskan jenjang pendidikan kita, tetapi juga ini merupakan proses dari ilmu. Ya kita nanti kan belajar, ya belajar tadi, belajar bersabar, ya belajar kemudian ilmu-ilmu yang lainnya yang belum kita dapati dari sebelumnya, gitu ya. Nanti ada apa namanya mencari jurnal, gitu ya. Kemudian juga banyak hal lah ya, itu bagian juga dari ilmu pengetahuan. Kemudian hikmah dari temuan, setiap temuan empiris dalam penelitian PAI dapat dihubungkan dengan hikmah dari Al-Quran. Hadis atau pemikiran ulama ini memperkaya makna temuan melampaui sekadar statistik. Ya, kemudian yang berikutnya rekomendasi berbasis makosid ya. Rekomendasi untuk mengembangkan PAI dapat dirumuskan dalam kerangka makosid syariah ya yang kita tahu ada 5 gitu ya, 5 makosid syariah, yaitu hifdzuddin, hifdzul hak akal, hifdzun nafs, hifdzun nasal, dan hifdzul amal ya. Ya sebagai landasan ontologis ya yang khas PAI. Ya jadi kita kenal ya dalam dunia apa namanya pendidikan modern, yaitu ontologis, kemudian juga apa namanya aksiologis ya. Nah, saya lupa satu lagi gitu ya. Ada 3 dalam kerangka berpikir ilmiah yang dijelaskan secara apa namanya secara tadi gitu ya, secara modern. Eh, Kemudian pengakuan keterbatasan sebagai tawaduan ya. Ya, ini jelas sekali ya bagi kita. Bahkan para ulama pun ya ketika menulis buku ya jelas di awal ya, di awal muqaddimah itu kan
apa namanya, mengakui keterbatasannya, pasti ada yang salah gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, keterbatasan penelitian bukan hanya diakui secara metodologis, tetapi juga dimaknai sebagai tawadhu, ya, pengakuan bahwa pengetahuan manusia selalu terbatas di hadapan ilmu Allah yang tidak terbatas, ya, bahwa kita penelitian yang kita lakukan ya terbatas dan bisa berubah di kemudian hari. Makanya nanti ada penelitian sebelumnya yang menjadikan itu juga sebagai landasan teori atau juga apa sih namanya, komparasi ya. Nah, nanti penelitian yang kita lakukan itu ada novelty, apa kebaruannya, dan terus seperti itu ya. Bahkan juga barangkali ada apa namanya, antitesisnya ya. Bisa jadi penelitian yang dilakukan oleh orang lain ya ternyata antitesis dengan penelitian yang kita lakukan. Artinya berbanding terbalik ya. Misalkan penelitian yang dilakukan oleh orang lain itu memiliki pengaruh positif, ternyata setelah kita melakukan ternyata berbanding terbalik. Itu bisa saja seperti itu ya. Baik. Kemudian ini yang berikutnya, harapan kontribusi sebagai amal jariah. Nah, ini sekali lagi ya kita mengingatkan atau diingatkan bahwa jangan sampai kita merasa bahwa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang kecil ya. Barangkali ini yang menjadikan kita harus semangat ya, kita optimis bahwa sesuatu yang kita lakukan ini adalah bernilai pahala ya, ya, yang apa namanya, mungkin kita tidak sadari bahwa suatu saat ya penelitian yang sudah kita lakukan akan berdampak ya, atau minimalnya mungkin nanti juga menjadi apa, rujukan bagi rekan-rekan yang lain gitu ya, dari peneliti berikutnya. Ya, maka peneliti dapat menyatakan harapan agar penelitian ini menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat yang terus mengalir pahalanya sebagai motivasi ya terdalam seorang peneliti muslim. Ya, ingat sekali lagi ya bahwa ya jangan sampai ya ada istilah mahasiswa abadi nih ya, jangan sampai ini, karena di semester 7 dan 8 ketika apa namanya mulai ataupun sudah berhadapan dengan tugas akhir baik itu di apa strata 1 sampai strata 3, itu adalah waktu-waktu yang sangat krusial ya. Ada momen-momen nanti rekan-rekan itu dihadapkan kepada situasi yang sudahlah gitu ya, menyerah ya, seperti itu. Dan itu realistis ya, apa namanya, sesuatu yang saya lihat sendiri ya. Saya pernah ceritakan bahwa ada rekan saya di S1 itu qadarullah masyafa'al ya, sudah sidang ya, sudah sidang apa tuh bukan proposal ya. Kalau proposal kan hanya bab 1 sampai bab 3, sudah sidang skripsi, tinggal dia ada apa namanya, ada koreksian-koreksian yang harus diperbaiki, dan dia ternyata tidak meneruskan ya, akhirnya sampai sekarang gitu ya. Dan qadarullah dari 2016 sekarang sudah 2026, artinya sudah tidak lagi melanjutkan, artinya tidak mendapatkan sesuatu yang itu menjadi bukti dia ini ya, bukan kita mencari gelar atau ini ya, tapi sangat disayangkan gitu ya, itu sudah sidang tinggal perbaikan saja skripsinya, tidak dilanjutkan dan akhirnya gagal. Nah, nanti maka dari itu ya saya sangat-sangat menekankan ya, ketika memberikan tugas ke rekan-rekan semuanya itu untuk pembelajaran kita semuanya. Sebelum nanti ada situasi seperti itu. Walaupun ya harapan kita ya rekan-rekan semuanya bisa menuntaskan sampai titik akhir gitu ya. Kemudian berikutnya checklist bab 5 yang lengkap dan berkualitas. Ya ini hanya ini saja untuk mengingatkan untuk idealisnya ya. Di sini ada jumlah kesimpulan, ada kesimpulan spesifik yang terukur, kemudian implikasi teoritis ada, dan seterusnya. Ini sangat ideal sekali ya, sehingga bab yang kelima pun
bukan hanya sempilan ya, bukan hanya tempelan saja, tetapi dia juga menjadi bab yang diperhatikan. Gitu ya. Jadi bab 1 sampai bab 4 itu kualitasnya dijaga dan akhirnya di bab 5 pun tentunya tidak hanya sebagai tempelan saja gitu ya, tetapi juga kualitasnya tetap dijaga. Kemudian yang ketujuh, ya, kesalahan umum dalam bab 5. Yang pertama, kesimpulan adalah ringkasan bab keempat. Ya, ya bab keempat itu kan di dalamnya adalah hasil penelitian, ya, hasil penelitian. Ya, ini biasanya ini kesalahannya bahwa bab 5 hanya kesimpulan dari bab 4, yaitu mengulang paragraf panjang dari hasil pembahasan. Ya, maka solusinya adalah tulis ulang dari nol. Ya. Kesimpulan sama dengan pernyataan jawaban, bukan ringkasan analisis, yaitu panjang ideal tiap butir 2 sampai 4 kalimat. Ini nanti tergantung panduan ini ya, panduan tugasnya, panduan tugas akhirnya, baik skripsi ataupun juga tesis. Kemudian jumlah kesimpulan tidak sama dengan rumusan masalah, ya, bahwa kita tahu rumusan masalah itu adalah sesuatu yang mendorong kita untuk meneliti, ya, ada berapa rumusan minimalnya, misalkan dua ya, dua rumusan, ya, kemudian ya ternyata rumusan masalah kita dua tapi di kesimpulannya ada tiga, ya, ini satunya bonus tadi gitu ya, enggak seperti itu. Maka hitung kembali, ya, tiga rumusan masalah sama dengan tiga kesimpulan. Maka bila ada sub pertanyaan, ya, sesuaikan, ya. Baik, kemudian yang ketiga, implikasi hanya satu baris klise, ya, semoga bermanfaat bagi semua pihak, ya. Kemarin kita sudah jelaskan, ya, jangan implikasi itu buat secara teoritis, ya, apa manfaatnya, kemudian secara praktis, ya, baik itu untuk siswa, untuk guru, untuk apa namanya pemangku kebijakan, atau secara mungkin apa namanya kebijakan nanti ya, untuk barangkali di daerah rekan-rekan itu ada eh, rapat dengar dengan lembaga tertentu ya, khususnya mungkin lembaga pendidikan baik di tingkat kecamatan ataupun juga kabupaten gitu ya, atau kota, ya, itu bisa penelitian yang rekan-rekan, kalau memang penelitiannya kuat dan bagus gitu ya, bisa disampaikan di situ. Ya, maka kembangkan minimal 3 paragraf implikasi yang masing-masing spesifik untuk satu jenis implikasi. Tadi ya teoritis ya untuk penelitian selanjutnya, kemudian praktis untuk murid, untuk guru, untuk sekolah atau lembaga, dan kebijakan. Ya. Baik, kemudian bahwa rekomendasi sama untuk semua penelitian PAI, bisa dipindah ke penelitian lain tanpa perubahan. Ya, rekomendasi harus lahir dari temuan spesifik penelitian ini. Ya, uji lagi bila temuan berbeda, apakah rekomendasi ini masih berlaku? Bila iya, rekomendasinya terlalu generik. Ya, kemudian keterbatasan tidak ada atau hanya satu. Ya, tidak ada penelitian tanpa keterbatasan. Ya, semua terbatas tadi ya, baik itu apa namanya sampelnya, desainnya, instrumennya, ya, waktunya, dan seterusnya. Maka akui dengan percaya diri, bukan dengan permintaan maaf berlebihan, gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, tidak ada implikasi metodologis untuk penelitian selanjutnya, yaitu tambahkan setidaknya satu paragraf yang menjelaskan desain apa, variabel apa, atau metode apa yang sebaiknya digunakan oleh peneliti berikutnya untuk melanjutkan atau memperdalam penelitian ini. Ya, kalau misalkan rekan-rekan meneliti dengan metodologi kualitatif, barangkali bisa menyarankan, merekomendasikan bahwa penelitian berikutnya agar lebih baik lagi bisa menggunakan metode mix method, misalkan antara kualitatif dan juga kuantitatif, ya. Baik, barangkali seperti itu rekan-rekan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari bab terakhir, yaitu kesimpulan, implikasi, dan juga rekomendasi. Silakan barangkali ada yang ingin disampaikan
Tafadhalu. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya Ustaz. Ya. Eh, Terkait judul Ustaz. Gimana sih Ustaz? Bagaimana cara menentukan judul penelitian yang sederhana, Hmm. eh, tetapi tetap memiliki nilai ilmiah yang baik Ustaz? Soalnya Baik. terkadang masih bingung terhadap nyari judul itu Ustaz. Hmm. Baik. Skron Ustaz. Ya, afwan barakallahu fikum. Dengan siapa ini? Ahmad Yusuf Ustaz. Kebetulan Ahmad saya Yusuf kuliah bareng di sama istri Ustaz. Masya Allah. Jadi pakai Jadi akun istri ini. jadi kompak nih ya. Harus Iya nulis Ustaz. bareng berarti nih. Semesternya sama Iya ya? Ustaz. Sama Ustaz. Sama. Masya Allah. Jadi bisa gantian nulisnya ya. Iya Ustaz. Antum dari mana? Saya dari Kerawang Ustaz. Masya Allah. Awang ya. Iya. Sudah ada gambaran belum apa yang antum ngajar? Kebetulan saya di pesantren, cuman bagian ini saat saya itu bagian desain grafis saat, jadi baru Masya Allah. belum memahami dunia pendidikan secara benar itu saat, Hmm. makanya kadang agak bingung juga nih gitu. Hmm. Kalau istri pengajar saat, Iya, iya. jadi Berarti saya kadang nanti, banyak nanya sama istri. iya itu Mumtaz itu. Ya. Tetapi kan keseharian bisa melihat lah ya, melihat bagaimana santri berarti kan ya, santri Iya Ustaz. putra putri. Iya putra putri. Iya. Dari situ eh, apa namanya sudah ini belum apa namanya maksudnya sudah apa ininya tahfiz atau apa pesantrennya? Pesantrennya Tafiz Ustaz. Tahfiz ya. Nah di situ Ya, kan ada hal-hal yang antum amati ya walaupun mungkin tidak mengajar ya. Bisa iya, saja baik itu dari kebijakan, dari kemudian kurikulum, kemudian dari apa namanya tadi motivasi menghafal ataupun hal-hal yang bersifat positif atau bisa negatif itu bisa menjadi inspirasi buat antum. Apalagi ada istri juga ngejar di situ ya tadi banyak-banyak ngobrol aja lah gitu ya. Baik, ahlan barakallahu fikum. Tadi pertanyaan bagaimana menentukan judul yang mudah ya? iya Ustaz, yang sederhana, tetapi Hmm. nilai ilmiahnya itu cukup baik itu Ustaz. Miliki nilai ilmiah yang baik. Antum belum punya gambaran sama sekali berarti ya untuk Belum Ustaz? tentang apa ya? Baik. Iya, Oke, oke. Eh, Barakallahu fikum. Taib. Eh, Memang ya, bagi judul itu sesuatu yang penting ya. Tetapi judul juga bisa menjadi second ini ya, second apa namanya? Artinya nanti gitu ya. Yang terpenting adalah ya kita memiliki tadi di awal apa sih di awal pertemuan kita kan Ana menggambarkan eh, kita meneliti dari keresahan akademik yang kita rasakan ya di lingkungan kita. Kalau rekan-rekan semua mengajar ya itu sudah banyak ya. Maksudnya banyak bahan yang bisa diteliti dari hal-hal yang sederhana. Ya, kemarin juga ada pertanyaan dari seorang ikhwan kan yang Anda sampaikan pertanyaan-pertanyaan seperti apa dan apakah apa gitu ya. Maka Anda bilang ya kita sekarang ya dekat dengan siswa, dekat dengan santri ya bertanya gitu ya. Apa namanya? Bertanya dengan ya bukan 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 seperti resmi lah ya kita bertanya kamu sudah hafal juz berapa juz gitu ya. Saya baru 3 juz Ustaz, gitu ya kemudian apa sih kamu yang menjadikan kamu semangat menghafal begini 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 dengan si A dengan si B nanti pertanyaan sama apa dan dari situ kan ada komparasi ada apa data yang lah kok ini bisa seperti ini yang ini begini nah itu
Nanti dari situ lambat laun nanti akan kita menemukan, oh ini nih kayaknya ada kesenjangan, ada apa namanya, sesuatu yang perlu diteliti. Ya, judulnya yang mudah-mudah aja dulu, simple-simple dulu ya. Nanti akan ada correction dari pembimbing ya. Ketimbang kita memikirkan judul pusing akhirnya nggak maju-maju gitu ya. Tadi misalkan tentang tentang akhlak gitu ya. Maka misalkan hubungan menghafal Al-Quran dengan potensi belajar siswa misalkan. Ya, ini yang simpel dulu. Ya, hubungan menghafal Al-Quran dengan potensi belajar siswa. Ya, apakah orang-orang yang menghafal Quran itu semangat belajarnya ya atau seperti apa? Itu yang simpel, judul simpel ya. Nanti barangkali ada masukan dari dosen pembimbing ya, harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Atau apa maksud antum dengan judul seperti ini, apa? Apa yang akan diteliti? Gitu ya. Misalkan tadi saya melihat adanya gap antara siswa satu dengan siswa ini dan seterusnya seperti itu. Ya, mungkin barangkali seperti itu. Ya, Bapak siapa tadi? Saya lupa namanya. Halo, Ahmad Bapak Yusuf yang Ustaz. Oh ya, Bapak Ahmad ya. Ya, Gimana Pak? Penjelasannya dapat dimengerti? ya Ustaz. Atau Mari, cuman masih tetap sedikit agak bingung juga Ustaz. agak bingung? Ya, ya. Ya, bingungnya dari mana coba? Bingungnya di mana ya? Karena ini Ustaz, karena enggak bukan pengajar itu Ustaz. Jadi Hmm, hmm, kadang emang terkadang muncul, oh kayak ini cocok nih buat dipelajari. Cuman ada tetap tetap masih bingung ya. Jadi belum belum apa ya Ustaz, belum ada hmm. eh kayak gitu Ustaz. Karena Coba, saya kan hmm, sekalian kan fokusnya di ini Ustaz, ya, bikin player gitu Ustaz. ya, Bikin ya, bikin betul. bikin desain yang lain. Terus disuruh penelitian gitu Ustaz. Hmm. Suka Ya, baca-baca penelitian orang lain nggak? Atau pernah baca nggak skripsi orang lain yang sekarang kan banyak tuh di internet atau ya. jurnal? Pernah baca cuman belum belum sampai selesai Ustaz. Ya, Hmm, hmm. cuman Ya, tadi kayak yang pas tugas kelompok sih sempat sempat bikin tuh, cuman rame-rame hmm. kan. Ya, ya saling membantu lah ya. Iya. Coba sekarang menurut antum judulnya seperti apa? Coba dari antum yang di sekolah itu barangkali ada inspirasi nih secara sederhana coba. Coba. Tadi kan saya sampaikan bahwa apa namanya? Tadi saya judulnya apa ya yang tadi saya bicara itu? Eh tahfidz apa namanya? Menghafal Al-Quran dengan eh, motivasi belajar ya tadi. Berarti menghafal Al-Quran dengan motivasi belajar. Coba kalau antum, kalau anda kira-kira nih ada fenomena apa yang apa sih namanya? Yang tadi yang ringan aja dulu, yang ringan. Belum, Belum Ustaz. belum Assalamualaikum Ustaz. dapat, belum dapat ya. Belum Ustaz, belum. Teh. Apa Ya, nama saya Anda mau saran saya sebentar saran saya tadi banyak ngobrol dengan istri gitu ya Iya, iya, tentang iya. ini, kemudian baca-baca tentang pendidikan lah ya, buku Iya Ustaz, pendidikan ya. yang ringan saja ya, bahwa pendidikan itu apa sih intinya di dalam, apalagi PI gitu ya. Misalkan di dunia pendidikan itu ternyata ada beberapa item inti, misalkan kurikulum, kemudian kebijakan, kemudian belajar dan sebagainya seperti itu. Taib. Taib, silakan yang tadi ingin bertanya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Nah, Ustaz. Yang pertama, Ana mohon maaf dulu Ustaz. Karena Ana nggak ngerjain tugas. Mm-mm. Kenapa Ya, tidak mengerjakan ya? Bapak apa Muhammad Ustaz? juga ya? Ya, Ya, Ustaz. bingung juga nih. Ya, yang pertama itu Ustaz. Yang kedua, Ya.
karena emang banyak kesibukan juga Ustaz. Apa nih Ustaz? Sebenarnya Baik. ini nggak bisa di alasan Ustaz. Ana mohon maaf Iya, Ustaz. nggak ada alasan sibuk. Ya Oh, memang Ustaz. itu konsekuensi ini gitu. Bingung Iya. kenapa? Nah, Ustaz. Langkah Ana udah benar Ustaz. Kenapa? Ketika Ana mau bikin bab 1, apakah langkah Ana ini udah benar? Yang pertama, Ana angkat permasalahan dulu. Apa? Contoh. Iya, permasalahannya adalah ketika Ana melihat anak SD, Hmm. mereka tuh kurang perhatian terhadap kebersihan, Ustaz. Sip. Apakah ini bisa mengangkat permasalahan, Ustaz? Dianggap sebagai pengangkat permasalahan, Ustaz. Sip. Kurang apa tadi? Semua. Maksudnya kurang perhatian terhadap kebersihan gitu ya. Iya, kurang perhatian terhadap kebersihan, Ustaz. Mereka tuh buang sampah sembarangan. Apalagi Hmm. kalau kita lihat toilet anak SD itu pasti bau dan jorok, Ustaz. Hmm. Makanya Oke. anak gimana, Ustaz? Antum mengajar di situ ya? Enggak, Ustaz, anak enggak ngajak, cuman apa namanya? Anak ngelihat aja, Ustaz, gitu. Kondisi sekolah tuh rata-rata kebanyakan, Ustaz. Sip, sip. Terus? Lalu anak identifikasi penyebabnya apa? Apakah mereka kurang pelajaran tentang kebersihan? Hmm. Atau mereka belum belum memang belum diajarkan kebersihan, Ustaz? Apakah hal ini udah bisa ditulis sebagai bab 1, Ustaz? Berarti Lalu ya. lalu dari sana timbullah judul, Ustaz. Hmm. Judulnya apa ya? Apakah judulnya cocok, Ustaz, sama permasalahan ini, Ustaz? Gimana? Judulnya bisa dikatakan peran guru dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah, Ustaz. Apakah ini udah bisa dijadikan judul, Ustaz? Ya, ya. Tapi, bagus itu ya. Keterkaitan dengan fenomena yang mungkin secara umum ya. Karena antum sendiri melihat eh, bukan berarti itu sesuatu yang sudah final gitu ya. Ya artinya antum melihat fenomena itu dan tadi menimbulkan keresahan apakah ini tidak ada apa namanya eh, apa tidak ada himbauan dari guru, tidak ada pemberian nilai-nilai dari guru dan sebagainya. Nah, sehingga antum apa namanya memunculkan hal itu. Nah, itu yang Ana maksud seperti tadi yang disampaikan bahwa sesuatu yang sederhana itu bisa menjadi apa namanya bisa menjadi sesuatu yang besar. Ya, tadi kan berawal dari pengamatan itu baru sekilas ya, belum mendalam Pak ya. Nah, Ustaz. Ya, ya bisa saja seperti itu. Apalagi nanti apa namanya antum merujuk dengan misalkan kalau sekarang kan ya ada namanya apa sih kebijakan tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, apakah Ya, di gitu. dalamnya juga juga ada himbauan untuk kebersihan gitu ya. Ya, saya rasa nanti pada kesehatan secara umum bisa seperti itu, Masya Allah. Tinggal nanti dikait-kaitkan saja di ini ya. Insya Allah bisa itu. Nah, Ustaz, berarti langkah-langkah Anda bisa dikatakan itu udah benar, Ustaz. Benar, Mumtaz. Ya, Nah, tinggal nanti di apa namanya eh ya disempurnakan saja dalam bentuk tulisan. Itu kan nah, antum sudah ada namanya di bab 1 itu kan ada apa sih namanya? Apa sih yang menjadikan kita itu meneliti gitu kan di latar awal-awal belakang itu. masalah, Ustaz. Kemudian kenapa? Latar belakang masalah. Ya di latar belakang masalah itu kan apa sih yang membuat kita meneliti? Kemudian ada data gitu ya, data yang eh, menjadikan kita meneliti itu dan kemudian nanti muncul kepada rumusan masalah.
Begitu. Nah, ya Ustaz. Baik. Jazakallahu ya Nah, Ustaz. Wa assalamualaikum. baik wa yakum barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Silakan yang lain. Silakan, ada lagi yang lainnya? Silakan rekan-rekan yang lain selain Bapak Muhammad dan juga Bapak Ahmad berkaitan dengan bab 1 yang sampai dengan detik ini ya. Belum ada yang mengumpulkannya. Tadi Bapak Ahmad masih bingung ya karena ini kemudian tadi Bapak Muhammad juga Masya Allah ya sudah menemukan sebenarnya untuk idenya, akan tetapi ya mungkin belum sempat dituangkan dalam bentuk tulisan. Ya silakan barangkali rekan-rekan yang lain ada yang ingin disampaikan. Saya cukup kalau dirasa cukup barakallahu fikum ya. Ana masih menanti ya, masih menanti. Silakan mudah-mudahan pekan ini sudah ada nih ya yang mengumpulkan bab 1 sehingga nanti kita bisa berbedah bersama ya, tampilkan bersama untuk ternyata seperti ini loh bab 1 itu ya. Barakallahu fikum, syukron ala husni ihtimamikum wa ijtimaikum. Ya, ini dari Rizandi ya. Sebelum ditutup ya, Afwan Ustaz, saya tertinggal apakah ada tugas yang harus dikerjakan? Ada. Ya, bab satu silakan ya. Ini tadi dari apa namanya, dari yang sederhana dulu deh ya, dari sekitar kita ya, jangan yang ribet atau rumit-rumit dulu gitu ya. Silakan. Tadi dari mulai fenomena anak SD yang tidak menjaga kebersihan, kemudian dikaitkan dengan PAI gitu ya, kemudian peran guru, kemudian kebijakan nasional gitu ya. Barangkali itu bisa menjadi daya tarik yang sungguh sangat luar biasa ke depannya gitu ya. Nah, ini silakan ya dituntaskan bab satunya, kemudian dikirim ke nomor Ana pribadi gitu ya, agar kita nanti bisa mencoba menampilkannya, kita ulas gitu ya, sebagai pembelajaran bagi kita semuanya ya. Baik, barakallahu fikum, syukran ala husni ihtimamikum wa ijtimaikum, naktafi bihadzal qadar wa nahtim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Jazakumullah barakallahu khairan, fikum. Ustaz. Waalaikumsalam.